kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini di segmen terakhir terkait dengan Hari Film Nasional. Belum selesai kita membahas tentang sensor mandiri ini ya. Boleh dijelaskan sekali lagi untuk Bu Fida mungkin tugas dari sensor mandiri ini seperti apa sih supaya kita juga bisa menerapkan di rumah, Bu? Baik, kita bekerja sama dengan kampus. Dengan harapan di kampus ini kan banyak mahasiswa, kemudian di situ juga jurusan yang bervariasi. Tapi kita prioritaskan kerjasamanya dengan yang jurusan film. Dengan harapan nanti mereka akan menjadi agen atau duta-duta kami untuk menyampaikan informasi terkait budaya sensor mandiri ini untuk melindungi keluarga ya. Tidak hanya kepada anak-anak orang tua, tetapi anak-anak juga bisa mengingatkan kakak-kakaknya. Kemudian bahkan orang tuanya mungkin juga perlu diingatkan terkait nonton film karena kandungan-kandungan film ini pas nggak untuk ditonton misalnya seperti itu. Jadi saling mengingatkan. Begitu juga dibuat di Desa Sensor Mandiri. Di situ kemarin saya baru datang dari Ciamis membentuk, sudah ketiga kali kita bertatap muka dengan mereka, kemudian terakhir dibuat rencana tindak lanjut bersama mereka. Jadi nanti sasarannya kita merambah kepada stakeholder terkait, termasuk misalnya organisasi perempuan, kerjasama juga dengan PKH karena bersentuhan langsung dengan keluarga untuk menyampaikan, ayo kita budayakan sensor mandiri, gitu, lindungi keluarga kita dari tayangan yang negatif. Gitu. Bersentuhan langsung sama keluarga, berarti peran keluarga di sini sangat penting sekali ya untuk saling mengawasi, saling mengingatkan. Ya. Karena penting juga kalau menurut saya sendiri sih juga, soalnya belakangan ini juga saya ke bioskop terus ngelihat orang tua yang bahwa anaknya masih kecil nonton adegan kekerasan gitu ya. Maka dari itu di situ tadi ya pentingnya sensor mandiri itu. Betul. Ya. Dan kita juga sudah kerjasama dengan GPBC, Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia, dan kalau Mbak Dewi lihat di bioskop itu sudah banyak banner, ada logo Badak ya. Badak itu logo sensor mandiri, dan ada jingle diperdengarkan, ada di poster-poster mengingatkan tontonlah sesuai dengan usia. Jadi bioskop pun sangat menyambut baik inisiatif dari lembaga sensor film. Dan tadi di Bali kami melakukan inisiasi dengan Bupati Klungkung untuk menetapkan desa sensor mandiri yang mana. Jadi terserah kepada Bupati Klungkung di mana baru nanti kami akan datang melihat. Dan tadi seperti Mbak Fida katakan, jadi kita ingin membentuk masyarakat inti di desa itu menjadi agen-agen yang mengingatkan. Tagline TLSF budaya sensor mandiri ada satu, memilah dan memilih tontonan sesuai usia. Hanya itu. Jadi mengingatkan kepada semua pihak, siapapun di kampus, di sekolah, agar sebelum menonton sesuatu ingat itu, memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Ayo berarti ya kita tumbuhkan kesadaran kita sama-sama nih, berharapnya dari Kabupaten Klungkung nanti merambah ke daerah-daerah lainnya sampai seluruh Bali, semuanya tumbuh kesadarannya untuk memilah tontonan sesuai dengan klasifikasi usia seperti itu ya. Saya juga ingin menyinggung terkait dengan apresiasi yang bisa kita berikan kepada si pembuat filmnya, yaitu adalah anugerah lembaga sensor film. Saya sempat baca tuh. Ada tahun ini ada? Ada tahun ini kita bikin 2 tahun sekali ya Mbak ya. Iya betul. Ini yang sekali. Ketiga anugerah lembaga sensor film. Beda dengan anugerah di festival yang istilahnya berdasarkan kualifikasi ya, kualitatif. Ini aktor, aktris, tema cerita. Yang mendapatkan anugerah DRSF adalah program atau lembaga penyiaran atau film atau production house yang tidak pernah mendapatkan catatan revisi. Oh, baiklah. Jadi yang kita sebutkan yang clean and clear, filmnya lolos tanpa catatan. Juga dari segi jumlahnya, misalnya Kompas TV paling banyak tidak ada revisi, ya mungkin Kompas TV dapat kalau menyensorkan. Jadi belum semua nih, TV daerah kan menyensorkan, jadi hanya TV nasional yang di Jakarta. Jadi ini sebagai apresiasi lembaga sensor terhadap ketaatan para pelaku perfilman terhadap ketentuan-ketentuan
sensor. Oke, baiklah, dicatat itu ya. Yang bisa mendapatkannya adalah yang memang clear, tidak ada catatan revisi sama sekali seperti itu ya, terkait dengan tayangan-tayangannya, baik itu film maupun juga penyiaran program TV seperti itu. Nah, ini juga yang perlu kita ketahui. Terakhir nih Pak, sebelum nanti kita ke closing statement ya, yaitu adalah apa yang perlu diketahui oleh para sineas atau pembuat film sehingga akhirnya mereka tidak ada catatan itu tadi. Apa yang perlu dipahami para sineas ini? Dari Bu Fida dulu. Oke, baik. Kita juga melakukan sosialisasi kepada para sineas ya. Selain kita kepada masyarakat bagaimana memilah dan memilih tontonan, kita juga kepada sineas bagaimana memproduksi filmnya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tentunya tadi juga udah disebutkan bersih dari beberapa hal seperti narkoba, kemudian agama yang di situ mengandung kontroversi dan lain-lain gitu ya. Karena khilafiyah ya, perbedaan ini kita di negara kita yang banyak kepercayaan jangan sampai terpecah belah, ini perlu diayomi. Nah, hal-hal seperti itu yang harus bersih dari film dan sudah kita sosialisasikan kepada para sineas kita. Oke, ada tambahan Pak Norka? Tapi tadi yang concern kita bukannya tidak boleh, boleh asal sesuai dengan tidak berlebihan, sesuai dengan konteks kan. Kalau orang berantem ya harus ada adegan berantemnya kan, baru nanti insaf atau ditangkap polisi. Nah, dengan sini kita kerjasama dengan asosiasi profesi, dengan asosiasi produser film, dengan semua asosiasi dan kampus-kampus yang punya program video sinema ya. Kita kerjasama melakukan sosialisasi semacam ini. Kita ada program selain budaya sensor mandiri juga ada literasi tentang hukum, apa saja undang-undang yang perlu diperhatikan oleh para pembuat film, terutama di kampus-kampus. Jadi jangan membuat film seolah-olah kita bebas nilai. Karena negeri ini kan ada undang-undang. Undang-undang berlaku untuk semua. Tidak bisa kita mengatakan saya tidak tahu ada undang-undang itu. Dianggap kan berlaku. Undang-undang tentang pornografi, undang-undang perlindungan anak, undang-undang hak asasi manusia, undang-undang tentang agama, undang-undang tentang macam-macam lah. Itu yang menjadi concern kita. Kita ini menilai film tidak hanya berdasarkan aturan ini, juga terhadap kaitannya dengan undang-undang anti narkoba, termasuk tembakau misalnya. Jadi teman-teman sineas ini sangat berterima kasih diingatkan sejak dari awal agar memperhatikan hal itu. Bahkan ada yang bahkan LSF juga memberikan kesempatan melakukan peninjauan. Jadi kalau Mbak Dewi bikin film belum selesai atau baru senario, bisa disodorkan kepada kami, tolong dinilai ini menurut LSF kira-kira oke nggak nih adegan ini, dan udah bisa diklasifikasikan berapa, kita akan sarankan, oh ini cocok untuk 13 tapi adegan ini mungkin nggak perlu dibikin atau hati-hati. Jadi pelayanan sebaik mungkin kepada semua pihak para pelaku ya, ekosistem perfilman ini, dan kita terbuka menerima kritik. Kita juga menyampaikan apa yang sebaiknya agar iklim film ini tumbuh kembang dan penonton juga tidak terganggu. Kalau kenapa salah satu contoh kenapa drakor disukai, karena clean, ada adegannya keras, adegannya sexuality mengandung, adegannya ada darah, tapi mereka bikin sedemikian rupa melalui metafora, melalui angle yang jauh, jadi tetap estetik. Nah kita harapkan serem tapi tidak menjijikan gitu. Nah kita harapkan semua produk sinema kita maupun program TV, sinetron, FTV itu seperti itu. Jadi nilai-nilai estetik menutup atau membingkai seluruh peristiwa walaupun itu tentang narkoba, pelecehan dan seterusnya. Ya, supaya kita juga ini ya tidak berlindung di balik kata seni kan bebas gitu. Ya, seni memang bebas, tapi itu tadi ya tetap kita harus memperhitungkan juga undang-undang yang ada di Indonesia seperti itu ya. Baiklah, karena ini sudah di segmen terakhir, Pak Norka dan Bu Fida mungkin bisa menyampaikan apa harapannya untuk perfilman di Indonesia. Kalau tadi udah untuk sineasnya ya, perfilman di Indonesia, terutama untuk daerah. Bu Fida dulu boleh, Pak Norka dulu ya boleh. Kita berharap bahwa industri film semakin tumbuh berkembang dengan baik, dan terbuktikan COVID kemarin
tidak menghalangi kreativitas dan tidak menghalangi penonton ketika dibuka ya untuk menonton. Dan sepanjang sejarah baru tahun ini di masa bebas dari PPKM ada satu judul film lebih dari 10 juta penontonnya. Itu rekor terbanyak sepanjang sejarah film Indonesia. Dan sekarang film-film Indonesia lagi tumbuh, penontonnya rata-rata di atas 200.000 sampai 4 juta. Jadi kesempatan ini kan teman-teman di sinema termasuk dari Direktorat Jenderal Kebudayaan kan senang ini sinema Indonesia sedang bangkit, tapi kita harapkan tetap dalam koridor-koridor yang ada, semakin estetik, semakin bagus, semakin nyaman kita menonton film yang berdarah tapi nyaman. Nyaman, ya, betah nontonnya. Dan ya. saya kira semua berharap seperti itu. Baik, Bu Fida bisa menambahkan? Baik, terima kasih Mbak Dewi. Di Hari Film Nasional ini harapannya tumbuh kembang film ini semakin pesat ya, sehingga mendunia harapan kita, sehingga budaya-budaya kita yang indah sekali seperti yang di Bali, kita Nusantara yang luar biasa ini bisa dituangkan melalui film, dan film ini sangat unggul untuk menjadi bahan sosialisasi ke dunia. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan gitu. Kemudian tetap kita melakukan budaya sensor mandiri, lindungi masyarakat kita, keluarga kita dari negatif film. Baik, terima kasih. Dan benar tadi memang loh, film-film Indonesia sekarang tumbuh ya, bagus-bagus semua ya. Oke, baiklah. Harapan-harapan sudah disampaikan, dan memang karena hari ini adalah Hari Film Nasional 30 Maret. Bagaimana kalau kita mengucapkan bersama-sama nih? Siap. Oke, siap. Kita mengucapkan Selamat Hari Film Nasional 2023. Ya, mudah-mudahan film nasional, film-film Indonesia semakin bangkit lagi dan juga semakin baik, bertumbuh pesat ya. Astungkara. Astungkara. Ya, karena sudah 1 jam saya menemani Anda semua pemirsa. Kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program Sapa Bali Pagi untuk hari ini. Mudah-mudahan apa informasi yang kita sampaikan berkaitan dengan perfilman Indonesia itu bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kita lakukan pilah dan juga pilih tayangan kita sesuai dengan klasifikasi usia demi bangsa Indonesia. Kalau begitu, saya Permana Dewi pamit undur diri. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata para mesanti, Om Santi 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 Om.